Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Gue harap kalian sehat dan tetap selalu menjaga kesehatan. Di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, tetap selalu cuci tangan, dan jika memang diperlukan untuk keluar rumah, maka silakan menggunakan masker. Walaupun kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara langsung, tetapi kita tetap bisa melakukan pembelajaran secara online. Gue harap kalian tetap semangat untuk belajar. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai perkembangan tabel periodik, di mana tabel periodik itu telah beberapa kali mengalami perubahan. Adapun yang pertama adalah triad Dobreiner dan hukum oktav, kemudian yang kedua adalah Mayer, yang ketiga adalah Mendeleev, dan yang keempat adalah tabel periodik modern yang kita gunakan sampai saat ini. Nah, perubahan-perubahan dari tabel periodik unsur ini menunjukkan bahwa ilmu itu terus berkembang. Bisa jadi apa yang kita yakini saat ini akan mengalami perubahan dan disempurnakan di masa yang akan datang. Tabel periodik modern disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Perlu diingat bahwa nomor atom itu menunjukkan jumlah proton. Jika suatu atom itu netral, maka jumlah proton dan elektronnya bertambah. Dari itu, ketika terjadi kenaikan nomor atom, otomatis proton dan elektronnya itu juga akan bertambah. Proton itu sendiri, kita sudah tahu bahwa proton terletak di dalam inti. Ketika protonnya bertambah, maka tarikan dalam intinya itu tentu akan semakin kuat. Sedangkan elektron, dia terletak di kulit-kulit atom, maka ketika elektronnya bertambah, jumlah kulitnya akan semakin banyak atau semakin tebal. Nah, dari dua interaksi ini, yaitu tarikan inti semakin kuat dan jumlah kulit semakin tebal, maka akan terjadi perubahan sifat-sifat pada atom. Perubahan sifat-sifat ini terjadi pada satu golongan maupun satu periode. Adapun perubahan sifat-sifat atom yang terjadi, yang pertama yaitu ciri jari atom, yang kedua adalah energi ionisasi, yang ketiga adalah afinitas elektron, dan yang keempat adalah keelektronnegatifan. Nah, sifat-sifat ini dapat disebut dengan sifat keperiodikan unsur yang akan berubah dalam satu golongan dan dalam satu periode. Maka dari itu, hari ini kita akan membahas mengenai sifat keperiodikan unsur. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menganalisis hubungan antara nomor atom dengan sifat keperiodikan unsur. Kemudian yang kedua adalah menganalisis data pada tabel dan grafik hubungan antara nomor atom dan sifat keperiodikan unsur. Dan yang ketiga adalah menyusun sketsa sifat keperiodikan unsur. Oleh karena itu, silakan didengarkan penjelasannya dengan baik sehingga kalian dapat menjawab soal-soal yang akan ibu berikan nanti. Oke, sifat yang pertama yaitu dari jari atom. Dari jari atom sendiri didefinisikan sebagai jarak dari inti atom sampai dengan elektron valensi atau elektron terluar. Jadi sudah jelas bahwa terdapat perbedaan sifat dalam satu periode maupun dalam satu golongan. Yang pertama kita akan membahas dalam satu periode dulu. Misalnya dalam satu periode ini kita mencontohkan unsur Na dan S, di mana Na ini memiliki nomor atom 11, sedangkan S memiliki nomor atom 16. Dalam tabel periodik, Na ini terletak di sebelah kiri, sedangkan S ini terletak di sebelah kanan. Nah, kita lihat di sini Na memiliki nomor atom 11, yang mana konfigurasi elektronnya yaitu pada kulit pertama yaitu 2 elektron, pada kulit kedua yaitu 8 elektron, dan pada kulit ketiga yaitu 1 elektron. Sedangkan S di sini memiliki 2 elektron pada kulit pertama, 8 elektron pada kulit kedua, dan 6 elektron pada kulit ketiga. Seperti yang kita tahu bahwa di dalam satu periode ini unsur-unsur itu memiliki jumlah kulit yang sama. Oleh karena itu, di dalam menentukan jari-jari atomnya kita tidak bisa melihat dari jumlah kulitnya karena memiliki kulit yang sama, yaitu sama-sama berjumlah 3.
Oleh karena itu, kita akan melihat dari jumlah protonnya, jumlah proton yang ada di dalam inti atomnya. Di sini kita lihat bahwa Na memiliki proton berjumlah 11 dan sulfur memiliki proton berjumlah 16. Lebih banyak punyanya S. Oleh karena itu, karena di dalam sulfur itu protonnya ada 16, maka dapat dikatakan bahwa dia akan memiliki daya tarik yang lebih kuat. Proton berjumlah 16 ini dapat menarik elektron lebih kuat daripada punyanya protonnya dari Na. Nah, karena sulfur ini lebih kuat menarik elektron yang di luar, maka jarak dari inti ke dalam elektron terluarnya ini akan semakin kecil. Karena jaraknya akan semakin kecil, maka jari-jarinya akan semakin berkurang. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa jari-jari sulfur ini akan lebih kecil daripada jari-jari dari Na. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa dari dari kiri ke kanan, jari-jari atom itu akan berkurang atau semakin kecil. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jari-jari atom dalam satu golongan. Kita akan menunjukkan contoh sama seperti tadi, yaitu unsur Na dan di sini ada unsur K, di mana unsur Na ini memiliki nomor atom 11 sehingga konfigurasi elektronnya yaitu pada kulit pertama dia memiliki 2 elektron, pada kulit kedua dia memiliki 8 elektron, dan pada kulit ketiga dia akan memiliki 1 elektron. Sedangkan pada K, kulit pertama dia memiliki 2 elektron, kulit kedua dia memiliki 8 elektron, kulit ketiga dia memiliki 8 elektron, dan dia juga memiliki kulit keempat yang berisi 1 elektron. Nah, untuk menentukan jari-jari atomnya agak sedikit berbeda dengan pada satu periode tadi. Di sini kita sudah melihat bahwa Na dan K ini memiliki jumlah kulit yang berbeda. Di sini kita melihat Na hanya memiliki 3 kulit, sedangkan pada K dia memiliki 4 kulit. Nah, karena K ini memiliki 4 kulit, maka jarak dari inti K ke dalam elektron terluar dari K akan lebih besar daripada punyanya Na, daripada atom Na. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa dari atas ke bawah unsur Na kan letaknya lebih di atas daripada unsur K. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari atas ke bawah dapat disimpulkan bahwa dari pada satu golongan atau dari atas ke bawah, jari-jari akan semakin besar karena jumlah kulitnya semakin banyak. Oke, baru saja telah dibahas mengenai jari-jari atom sebagai sifat keperiodikan unsur yang pertama. Oleh karena itu, sekarang giliran kalian untuk berlatih sendiri. Nah, di sini ada soal yang pertama, yaitu dalam satu golongan unsur rubidium dan cesium. Silakan kalian buat konfigurasi elektronnya dulu seperti tadi, sehingga kalian dapat menuliskan kesimpulannya. Kesimpulannya itu seperti dalam satu golongan dari atas ke bawah itu seperti apa sifat jari-jari atomnya, atau dari bawah ke atas sifat jari-jari atomnya seperti apa. Nah, dalam satu periode juga seperti itu. Di sini ada magnesium dan aluminium. Silakan tulis konfigurasi elektronnya terlebih dahulu, kemudian simpulkan dalam satu periode dari kiri ke kanan ataupun dari kanan ke kiri sifat jari-jari atomnya seperti apa. Nah, setelah selesai menyimpulkan, maka kalian akan mengetahui skemanya. Di sini kalian bisa menuliskan dengan simbol lebih besar atau lebih kecil untuk memudahkan kalian mengingat
sifat dari jari atom ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas sifat keperiodikan unsur yang kedua, yaitu energi ionisasi, di mana energi ionisasi ini dapat didefinisikan sebagai energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron terluar dari suatu atom, atau dapat disebut dengan satu elektron valensi. Nah, seperti sifat jari-jari atom, kita melihat dari dua sisi, yaitu dalam satu periode dan maupun satu golongan yang akan dibahas selanjutnya. Nah, di sini dalam satu periode dicontohkan yaitu ada atom Na dan atom S, di mana natrium ini memiliki nomor atom 11, sedangkan S ini memiliki nomor atom 16. Nah, konfigurasi Na yang pada kulit pertama yaitu 2 elektron, pada kulit kedua yaitu 8 elektron, dan pada kulit ketiga yaitu 1 elektron. Sedangkan konfigurasi atom sulfur pada kulit pertama yaitu 2 elektron, pada kulit kedua yaitu 8 elektron, dan pada kulit ketiga yaitu 6 elektron. Nah, kedua atom ini, atom Na dan S ini sama-sama memiliki jumlah kulit elektron sebanyak 3, di mana maka dari itu untuk menentukan energi ionisasinya kita harus melihat jumlah proton di dalam inti atom tersebut. Di sini atom S atau unsur S memiliki 16 proton. Nah, karena dia memiliki jumlah proton yang lebih banyak daripada Na, atom S ini akan menarik elektron lebih kuat. Nah, jika dia menarik elektron lebih kuat, maka elektron pada kulit terluarnya akan lebih sukar dilepas daripada yang memiliki proton lebih sedikit. Seperti itu. Jadi Na ini kan memiliki proton yang lebih sedikit atau berjumlah 11. Nah, karena dia memiliki muatan inti yang lebih sedikit, maka dia akan tarikan inti dengan elektron terluar ini lebih renggang. Nah, karena dia lebih renggang, dia akan lebih mudah untuk melepaskan elektron terluar. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa atom yang memiliki proton lebih sedikit akan lebih mudah untuk melepaskan satu elektron terluar, sedangkan unsur yang memiliki proton lebih banyak atau muatan intinya itu lebih banyak, dia akan lebih sukar untuk melepaskan elektron valensinya. Nah, maka dari itu dalam satu periode dari kiri ke kanan, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi akan semakin besar. Selanjutnya adalah energi ionisasi dalam satu golongan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Nah, di sini ada contoh sama seperti tadi, yaitu unsur natrium dan unsur kalium, di mana unsur natrium memiliki 3 kulit, yang mana kulit pertama berisi 2 elektron, kulit kedua berisi 8 elektron, dan kulit ketiga berjumlah 1 elektron dan memiliki proton sebanyak 11. Sedangkan di sini unsur kalium memiliki 19 elektron, yang mana kulit pertama berisi 2 elektron, kulit kedua berisi 8 elektron, kulit ketiga juga berisi 8 elektron, dan kulit keempat berisi 1 elektron. Nah, dalam menentukan energi ionisasinya kita bisa melihat dari jumlah kulit kedua unsur tersebut. Di sini unsur K memiliki jumlah kulit sebanyak 4, sedangkan unsur N memiliki jumlah kulit sebanyak 3. Nah, karena elektron terluar dari
unsur K berada di kulit keempat, maka dia akan semakin jauh dari inti dibandingkan dengan elektron terluar dari unsur natrium yang berada di kulit ketiga. Karena elektron valensi dari unsur kalium ini lebih jauh, maka dia akan semakin mudah untuk dilepaskan. Sedangkan pada elektron valensi dari natrium, karena dia berada lebih dekat dengan inti dari atomnya ini, maka dia akan lebih sukar untuk dilepas. Nah, karena elektron dari unsur kalium ini mudah dilepas, maka energi ionisasi yang dibutuhkan akan semakin kecil. Sedangkan di unsur natrium, karena dia sukar dilepas, energi ionisasi yang dibutuhkan akan semakin besar. Oleh karena itu, dari atas ke bawah, dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi akan semakin berkurang. Selanjutnya, kalian akan Ibu minta untuk berlatih tentang energi ionisasi. Seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, silakan kalian menjawab ini unsur ini dalam satu golongan. Cara menjawabnya seperti ini. Kalian bisa tuliskan dulu konfigurasi elektron dari Li dan Fr. Kemudian kalian tentukan mana yang mudah untuk melepaskan, mana di antara dua unsur ini yang mudah untuk melepaskan elektron. Kemudian yang kedua, tentukan dari kedua unsur ini yang memiliki energi ionisasi lebih besar. Setelah itu kalian bisa memberikan kesimpulan dalam satu golongan itu energi ionisasinya seperti apa. Nah, selanjutnya adalah dalam satu periode, di mana di sini ada unsur Na dan unsur Cl. Bandingkan di antara kedua unsur ini mana yang mudah untuk melepaskan elektron. Tentunya pertama kalian harus menulis konfigurasi elektronnya terlebih dahulu. Setelah itu kalian juga diminta untuk menentukan energi ionisasi dari unsur manakah yang lebih besar. Nah, sama seperti soal sebelumnya, setelah itu kalian bisa menuliskan kesimpulan dari satu periode ini, yang mana dalam satu periode bagaimanakah energi ionisasinya. Nah, setelah kalian mendapatkan dua kesimpulan ini, silakan membuat skema energi ionisasi dalam satu periode maupun dalam satu golongan. Seperti itu. Nah, untuk sifat keperiodikan unsur yang ketiga dan yang keempat, yaitu keelektronegativan dan afinitas elektron, silahkan kalian cari sendiri dan kemudian rangkum di bawah tugas yang pertama dan yang kedua tentang jari-jari atom dan energi ionisasi. Maka dari itu, selesai sudah pembelajaran hari ini. Silakan kalian kerjakan tugasnya. Jangan lupa juga dibaca-baca lagi materinya. Untuk tugasnya silakan dikirimkan, bisa di email yang akan Ibu kirim, atau kalian juga bisa mengirimkan di Google Classroom. Nah, untuk itu Ibu mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa tetap belajar dan tetap jaga kesehatan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.